Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukru lillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dan bagi Allah. Dialah Rabb semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang memiliki hari pembalasan. Hanya kepada Engkau kami menyembah, beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat. Mereka adalah para nabi, mereka adalah orang-orang yang benar, yang jujur. Mereka adalah syuhada, syahid, dan mereka adalah orang-orang saleh. Mereka adalah orang-orang yang selalu didoakan orang-orang yang salat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kita terhindar dari orang-orang yang Allah murkai dan terhindar dari orang-orang yang telah Allah sesatkan. Baik, mari kita berqudwah, cintai, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli. Orang tua kami, ketua masjid, pengurus, para imam, kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan ini saya ingin mengangkat satu tema tentang apa yang hari ini menjadi misi para musuh-musuh Islam, dan ini berkaitan dengan krisis akidah, ya. Maka saya coba menganalisa problematika umat kita. Saya menulis satu tema tentang pengaruh tayangan mistik terhadap keluarga muslim, ya. Kita lihat ini viral, kelihatannya banyak yang viral tentang pesulap, ya. Ada yang katanya ilmu hitam, ilmu putih, ada ilmu merah, ya. Besok-besok ada pula yang pelangi nampaknya. Tapi hati-hati, sebenarnya ini bukan hal yang lumrah atau biasa, ya. Karena ini berkaitan dengan akidah. Nabi menyebutkan ada 7 jenis yang akan membinasakan suatu kaum. Ijtanibu as-saba' al-mubiqat. Dari 7 ini, poin yang paling awal teratas itu adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Ini agenda yang terselubung sebenarnya, tapi masif, ya. Jadi kami dulu waktu ambil S2 pernah menulis-nulis lah buku, ya, yang termasuk ketuanya Ustaz
Agustiawan LCMA. Beliau juga pernah menjadi direktur majalah Ghaib, ya, tahun-tahun sekitar 2000-an, 90-an. Judulnya Mengenal Lebih Dekat Alam Jin, ya. Bahkan kami pernah menyusun buku lagi, ada 4 orang, Ustaz Gunawan, saya, Ustaz Sarwedi, LC, ada yang doktor, ya. Tentang judulnya penyimpangan-penyimpangan dalam pengobatan alternatif, ya. Ini sebenarnya kalau disampaikan mau 3-4 jam, tapi ya kita singkat. Maraknya tayangan-tayangan mistik ini di Indonesia ini ada akar masalah. Satu, sejarah dan budaya Indonesia ini sejak zaman-zaman sebelum Belanda, gitu ya, masa-masa kita katakan Indonesia kuno, ya, memang syarat dengan Hindu, Buddha, ya, dan agama-agama yang membawa ilmu-ilmu mistik ini. Bahkan di beberapa pesantren, kiai-kiai itu juga masih mewariskan ilmu-ilmu tenaga dalam dan lain, amalan-amalan. Raja-raja, ya, raja-raja itu kalau bagi dukun itu ada kitabnya, judulnya Syamsul Ma'arif, ya. Raja, ada yang bentuk bintang, ada yang bentuk bulatan, ada yang sila ditulis, ya. Itu semuanya banyak arti. Di antaranya adalah baik itu mengundang jin atau memasukkan jin ke tubuh orang yang dibenci, atau iseng, atau bisnis lah. Itu ujung-ujungnya memang bisnis. Karena ketika kita bisa mengobati orang, membantu orang, tentu ada istilah kampung itu penajam namanya. Apa namanya? Terima kasih. Dan nama-nama mereka pun berkamuflase dan update. Dari dukun jadi orang pintar, akhirnya jadi paranormal sebelumnya itu. Bahkan ada istilah guru spiritual, ya, orang-orang pintar. Jadi bukan dukun lagi namanya. Jadi udah agak canggih. Mulai dari gubuk sampai manggung di mall. Mulai dari dulu yang bajunya bau-bau, sekarang udah kalah Ustaz, ya, mewah, ya, megah gitu. Jadi, dan ini berselubung, bersampulkan mantra-mantra, yaitu ayat-ayat, hadis-hadis, kira-kira begitu. Kenapa ini laris? Ini dalam buku ini ada beberapa judul kami tulis, ya. Salah satunya judulnya, kenapa tayangan mistis laris manis? Mengapa? Kan begitu. Ada apa? Ada buku saya bawa juga. Saya tak mau pula mengotak-ngotak.
Judulnya Pengantar Studi Akidah Islam, Profesor Dr. Umar Sulaiman Al-Ashqar. Ada bahasa Arab, ini terjemahan. Jadi memang ini kalau diseminarkan memang bagus, tapi nanti adalah pesan-pesannya diantaranya orang tua kita ini jangan lengah, atau nenek, anak-anak kita ini bahaya. Ancamannya ancaman menanggalkan agama. Jadi saya baca kitab akidah ini, apalah gunanya? Kalau bahasa ini, apa misi Rasul diutus itu untuk apa? Kenapa Nabi diutus? Untuk apa? Nabi itu diutus supaya kita yang ada di muka bumi ini menyembah Allah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tapi setan tak mau. Setan pun mengambil bagiannya untuk menguji keimanan umat. Ya. Ada satu hadis saya baca tentang akhir zaman. Tentang akhir zaman. Babnya bab al-fitan, fitnah-fitnah akhir zaman. Hadis dari Abu Hurairah. Ya. Kata Nabi begini, yakunu fi akhir zaman, akan ada di akhir zaman nanti dajjalun kadzabun, para pendusta yang datang dengan membawa berita-berita, ya'tunakum minal ahadits bima lam tasma'u, yang belum pernah kalian dengar, antum wala aba'ukum, baik oleh kalian sendiri atau orang-orang sebelum kalian. Fa iyyakum wa iyyahum, aku peringatkan kepada kalian tentang mereka, jangan sampai la yudillunakum, jangan sampai mereka ini membuat kalian tersesat. Wala yaftinunakum, dan jangan sampai mereka ini membuat kalian itu termakan fitnah. Ya. Mereka ini tidak ada yang mau langsung bilang, hei orang Indonesia, aku dukun. Tidak ada. Mana ada? Karena mereka bisnis. Dan itu ditonton anak-anak kita. Artinya dan bahayanya, kalau saya bacalah bahasa media ini yang mereka ingin tekankan itu istilah belief itu kan percaya. Sesuatu itu kalau sering ditonton, akhirnya anak kita juga akan percaya bahwa
ada yang bisa mendatangkan kekuatan selain Allah. Kira-kira bahaya nggak? Hah? Gitu ya. Kayak saya bilang, ini bukan hal yang biasa. Jadi tayangan mistis ini kenapa laris manis? Satu, karena kecenderungan masyarakat Indonesia ini memang suka senang yang instan. Apa maksud instan? Langsung. Cepat. Apa lagi? Nyata. Misalkan ada yang sakit. Mana sakit kau? Sini. Diambilnya mangkok, dilabuhnya. Masih sakit? Sehat. Seikhlasnya. Coba ke dokter. Tanyanya dulu BPJS. Ada uang deposito. Habis itu diarahkan dia ke apotik, obat pula. Paling enggak bawa 500 juta. Ini sembuh. Gimana kira-kira? Jangan-jangan saya bilang begini, ibu percaya pula. Saya berani menyampaikan ini. Saya lama dulu peruqyah. Sampai saya tak mau meruqyah lagi karena saya pun dianggap dukun. Akhirnya tak mau saya. Kadang masyarakat ini tidak bisa membedakan antara dukun sama pengobatan melalui ayat-ayat Al-Quran. Nah, ada. Ujung-ujungnya dia minta ramalan lah. Anak saya mau ujian, Pak Ustadz, minta dulu ayat-ayat itu biar bisa dia ujian. Mah, itu lain. Tentu instan. Misalkan anak bapaknya, dia tidak mau belajar, malas belajar, tapi dapat nilai 10. Gimana caranya? Pakai doa-doa dari Ustadz tadi. Hafal. Emang bisa pensil itu berjalan sendiri? Tapi saya pernah menantang dukun ini. Saya bilang, kalau betullah kalian hebat, kenapa kalian tak pergi ke Palestina sana? Kalian balikkan datang Israel bawa tank, bawa rudal, tahan rudal tuh, balik ke Israel sana. Tidak, nggak perlu orang Palestina itu repot-repot. Kontingen dukun datang dari Indonesia. Kenapa tak ada? Nah ini jadi apa makna kecenderungan orang Indonesia terhadap mistis ini? Jadi sejarahnya dulu, sejarah animisme, dinamisme, masa transisi Islam itu tak tuntas. Tidak tuntas. Sehingga sebagian masyarakat Indonesia masih berkutat dengan gaya transisi Islam ketika pertama kali datang. Akhirnya Islam ini
dengan lamanya kita berada di negeri ini, dan masyarakat banyak yang tidak memahami akidah, ibadah, akhlak ini dengan baik tuntas. Ya rahmatullah. Mulai dari urusan yang besar sampai yang kecil, biasanya itu diselesaikan oleh dukun. Contoh, anak mau nikah, menentukan tanggal kemana? Banyak. Ya, konsultasi, bahkan sampai berebut kursi DPR, Dewan, ya, pakai pawang ini. Kita kenal dulu kisah Pak Harto di istana, udah jadi rahasia umum. Pakai pawang lah katanya, 100 jin lah, inilah, ampun gitu ya. Bahkan dalam ilmu penerawangan, menerawang, saya bilang coba baca surah Al-Jin. Jadi ternyata jin ini naik ke langit itu untuk mencuri berita. Tapi mereka itu banyak yang mati. Panah-panah api itu datang dari langit. Mereka itu hanya mencuri berita. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa suhuba. Ya. Penjaga-penjaga malaikat mengawasi para pencuri berita. Jadi mereka itu sebenarnya meramal. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Jadi bahwasanya ada beberapa laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambahkan bagi mereka dosa dan kesalahan. Sekarang saya tanya, ini ujian nasional. Apa benar manusia bisa melihat rupa jin? Cuman, hah? Ya, saya udah jumpa orang, anak-anak indigo. Pertanyaannya, lihat pertanyaan. Apakah manusia bisa melihat rupa jin? Oh, di wanita Pak. Paling pernah. Di HP pernah, Ustaz. Hah? Di HP. Jin dan jun. Zaman dulu. Jin dan jun. Tuyul, Bakyun. Ya. Gundurwo, apalagi film-film itu, ya. The Stone, banyaklah, ya. Satu malam di malam kubur, saya tak hafal film-film horor itu. Sujana. Mulai dari yang kartun sampai film-film sinetron, yang mulai dari yang Indonesia sampai yang luar negeri ada. Bahkan sengaja didatangkan dan mereka keliling Indonesia itu
adanya semacam rumah hantu, ya kan? Itu jadi hiburan. Itu menunjukkan kecenderungan. Jadi saya jawab dulu. Cara menjawabnya begini. Ini bukan dukun ya. Saya ini biar kita paham. Sebenarnya jin itu lemah, dan jin itu adalah juga makhluk Allah yang diperintah untuk beribadah. Perhatikan. Anggaplah ini masjid ini dalam ini, selain di atas meja ini daratan, ini laut. Ambillah misalkan hewan yang paling ganas di laut apa? Hiu. Paus. Buaya. Di laut. Buaya darat. Buaya darat yang bahaya. Hiu saja. Kau pertanyaan tak sesuai jawaban. Nampak belum makan nih. Laut ya. Biar masuk nanti ilustrasi. Hiu. Letakkan di depannya kerbau yang udah dibelah-belah, menetes darahnya. Kira-kira hiu yang diangkat ke daratan mampu nggak memakan kerbau ini? Hah? Tidak. Kenapa? Kenapa? Beda. Karena bukan alamnya. Iya, beda alam. Begini. Bahkan semakin lama dia bukan alamnya, bukan di alamnya, apa yang akan terjadi? Mati. Saya mau nanya, jin itu alamnya mana? Baik. Gaib. Ketika dia ingin memunculkan di alam nyata, dia sedang bahaya atau sedang nyaman? Bahaya. Bahaya. Saya, ini bukan masalah sombong, tidak. Pernah dulu ngekos di Cikampek, Jawa Barat. Ada tugas lah. Hanya rumah itu yang dekat dengan tempat kegiatan, dan rumah itu yang paling murah, besar. Tak ada orang yang mau nyewa, hanya saja saya yang nyewa. Semua orang di komplek itu yang gila itu kawan. Memang betul. Malam tuh saya bawa anak satu, buayan tuh bergoyang putih, bunyi hewan-hewan. Begitu saya baca kamar rukyah, ini nggak mengizinkan di kamar. Kita tidur di ruang tamu pakai lampu. Sehari dua hari, tengah malam bangun, saya baca ayat, tidur lagi. Anak kadang menangis, bangun, saya baca ayat, tidur. Mana yang di situ bergoyang, saya datang sini. Tapi saya tak dapat. Kamar mandi ada tikus yang keluar masuk, saya datangi. Saya bilang, kalau kau hewan, kau tak pergi, kubunuh kau. Tapi kalau kau jin, jangan kau ganggu aku. Pergi bilang. Bedanya sama kita cuma satu gaib, satu. Ibaratnya dia preman gaib mau masuk ke dunia nyata.
bapak nih dimasuki orang kampung luar lah gitu, orang-orang luar, masa bapak nggak berani? Apalagi orang luar itu bukan alam dia. Makanya apa Allah bilang di surah yang ke-7 di ayat 27? Apa kata Allah? Ini jawabannya. Kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluh min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia iblis dan pengikut-pengikutnya melihat kalian, melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Al-A'raf ayat 27. Inilah dalil dari ayat Allah membuktikan bahwa manusia itu tak bisa melihat rupa jin. Pun kalau ada yang tadi keris terbang, kilatan, atau ada bayangan, ada yang menghimpit hitam dan lain sebagainya, saya bertanya, apakah itu wujud sebenarnya? Gak ada yang tahu. Sekalipun dia main di TV, jin itu ikut main sinetron, apakah itu wujud yang sebenarnya? Saya berani menantang dukun siapa aja, saya bilang, kalau memang itu penampakannya, apakah kau, dari mana dasarnya engkau tahu itu wujud yang sebenarnya? Gak bisa dia jawab. Orang kesurupan itu mana? Kesurupan jin. Kesurupan. Terus di mana masalah? Iya, maksudnya berarti jin itu tidak bisa dilihat, tapi dia bisa masuk ke tubuh manusia. Iya. Dia bisa menggandrungi. Jadi dan dia, saya tadi udah sampaikan, ada 4 standar diantaranya dia masuk ke tubuh manusia. 1, diminta. Kita yang mendatangi dukun atau meminta, biar kebal, biar ini, dengan melalui jimat, meminta permohonannya dan lain sebagainya. Jadi kami bahas di buku ini juga kami bahas. Jadi jin sebenarnya tidak sedang ingin ngopi ketika minta kopi. Jin juga tidak sedang ingin merokok saat minta rokok. Tetapi dia sedang membidik ketaatan manusia kepadanya. Kalau keinginannya dituruti, dia akan mempermainkan manusia dengan permintaan yang semakin menyesatkan. Paham? Ustaz. Ya. Kalau kita misalnya melihat, ini kan nampak mata kita, Ustaz. Saya kebetulan selama hidup sudah 4 kali saya melihat, itu cinta apa saya nggak tahu, Ustaz. Dulu waktu saya kuliah di Padang, saya kan kuliah di Bohada, di pantai. Kami kan, saya arsitektur, misalnya kami kan malam-malam jam 12 malam 1. Saya ke kampus dan sendiri pakai motor. Saya melihat nenek-nenek tua pakai cap di pantai. Saya lewat, saya lihat dia berdiri, saya berhenti, saya Ustaz. Kalau saya teruskan ini saya takut nih. Saya putar motor itu, saya kembalikan ke nenek-nenek itu, tidak ada lagi. Itu apa tuh, Ustaz? Karena pandangan kita itu gimana tuh, Ustaz? Nah, itulah Itu hantu itu. nah, ya itu apa maksudnya? Hantu. Penampakan. Atau Kita kembalikan ke kaedahnya. Pertanyaannya, jin itu ada? ada. Ada. Alamnya mana? Baik. Baik. Ketika dia masuk di dunia nyata, apakah dia sedang kuat atau lemah? Sedang lemah.
Pertanyaannya, ketika kita lemah, dia akan semakin kuat. Tapi kalau kita kuat, ketika kita takut, pokok pisang pun macam mantu. Iya. Pokok pisang pernah juga kan? Pokok pisang pernah juga kan? Saya tenang Ustaz. Kalau gini dia pokok pisang teman lain, saya tenang pokok pisang. Iya, ya nice. Betul. Kenapa? Karena kita kalau nggak percaya, pergilah ke Mesir. Di Mesir beli rumah mahal. Jadi orang di mana cari rumah? Di kuburan. Rata-rata orang miskin, maaf ya bukan apa-apa, karena kita kuliahnya. Orang-orang yang merantau ke Mesir nggak dapat rumah, biasanya mereka ngambil rumah itu di kuburan. Murah. Kalau kita, Takut. nah itu ya. Lewat kuburan apa? Orang Mesir tidur di area pekuburan. Jadi begini, kita ini sudah terwarnai secara psikologi, secara turun nenek moyang. Kalau udah cerita duduk, ceritanya horor. Itulah yang diwaris-wariskan. Menakut-nakuti anak pun film-film atau kebiasaan-kebiasaan yang bersifat hantu macam-macam. Hai, ya. Satu lagi, Ustaz. Ya. Kalau rumah itu udah lama nggak ditempati, seperti Ustaz tadi kan, Iya. udah lama nggak ditempati. Itu memang sebab apa? Tempat tinggal jin saja. Iya, dalam kitab Wiqayatul Ins minal Jinni Wasyaitan, karangan Wahid Abdus Salam Bali. Wahid Abdus Salam Bali. Jangankan di rumah kosong, Rumah sendiri. di mana-mana dia ada. Penting dia gaib. Dan jin itu ada yang muslim, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasidun. Kunna tara'iqa qidada. Coba nanti pulang baca surah jin. Ya. Bisa kita punya Pak. Jadi jin itu malah mendatangi Nabi, baca Quran Nabi, sampai mereka mengatakan takjub, ajaba, sampai mereka masuk Islam. Jadi sebenarnya kalau saya ingat waktu meruqyah itu ada banyak jin-jin kafir itu kita Islamkan. Izin Allah ya, izin Allah. Jadi dia masuk ingin katanya mau mengganggu perempuan ini. Adalah di tubuh dia. Jadi dia cinta sama perempuan ini karena sering wanita ini mandi tak berbaju, tak pakai kain basahan, telanjang aja. Jadi naik syahwat jin ini. Masuk dia ke tubuh, diganggu, sakit, kadang mimpi. Dipanggillah kita. Kita baca ayat Al-Quran, adalah trik-triknya ya, ada pelatihannya. Sampai dia sadar, sampai kita minta, kau agama kau apa? Kristen, macam-macam dia bilang. Kau siapa yang menyuruh? Aku tak ada. Dia ini sering mandi, telanjang. Habis itu lepas maghrib, kadang tengah malam, kadang ketika wanita ini datang haid, lagi kotor, dan dia lupa berzikir, masuk. Akhirnya kita dakwahi. Nanti coba lihat yang saya bilang tadi, dia minta syarat sebelum keluar, kita tak mau. Aku mau keluar, tapi kalau kalian begini-begini. Oh, enggak bisa. Kau mau keluar atau dibakar sama ayat-ayat Allah. Suruh dia sujud sama aku dulu katanya, baru aku keluar. Oh, tidak. Allah tak boleh menyuruh kami sujud kepada selain Allah. Wah. Jadi peruqyah ini harus tahu jawaban. Dia mekilah-kilah. Kau siapa? Coba baca sama aku ayat. Nah, mempan.
Ditantang kita. Begitu kita baca, mencret dia. Jadi kalau ngetes dia, ngetes betul. Allah kau siap, mati kau nanti sama aku katanya. Cobalah, matikanlah. Coba. Berani kau ya, beranilah. Kami ini berani karena Allah, bukan macam kau ganggu aja kerja. Oh gitu. Retorikanya harus pas. Jadi rumah-rumah kosong, toilet, tempat-tempat sampah, itu semuanya ya memang salah dia. Makanya kita disuruh kaki kiri baca doa, gitu ya. Bahkan wanita-wanita yang belum hamil, yang sakit di kemaluannya, haidnya yang tidak lancar, ada keanehan-keanehan, itu coba baca nanti kitab-kitab itu. Ada kawan saya dulu di Mesir mengarang buku tebal di Medan deh. Anaknya di IBS ini, ya, Bustami, orang Al-Wasliyah, jenggot panjang. Ngarang buku, beli, mantap, ya. Jadi kita sebenarnya rajin aja baca maksurat pagi petang, bersihkan kuku, sunnah, berwudu, baca Quran, itu sebenarnya sudah meruqyah diri kita. Ini tidak sebelum tidur nontonnya hantu, tidak wudu, kuku panjang-panjang. Jumpa suami dah merepet pula. Ya, bersih, bersuci, ya, ini bagian dari mengusir dia. Dia nggak suka yang bersih, yang baca Quran nggak suka. Wudu dia nggak suka. Jadi anak-anak kita ajari harus berani. Makanya kata Allah, inna syaitana lakum adu, musuhnya ada api. Bunyi pagar, buka pintu. Datang kalajengking, cakap sama dia. Dia cakap, hei kalajengking, kalau kau hewan, bagus kau keluar. Kalau enggak, ku bunuh. Tapi kalau kau jin, enggak pergi kau dari sini, ku tokok, ku mati kau nanti. Ada yang kadang hilang, ada yang memang pergi. Nggak ditangkap ya Pak, masuk kantong ya. Datang kalau memang dia mau menggigit, tokok, auzubillah, bismillahirrahmanirrahim, pak. Ada kawan baru cerita ke saya, lalat putih, lalat hijau. Jadi datang tokoknya langsung tanpa bungkak-bungkak mana dia. Baru 2 hari kemarin datang saya. Saya bilang, khitab dulu, saya bilang. Baca auzubillah, kasih tahu. Aku melihat kau ni ganjil, bilang. Aneh. Tapi kalau kau memang makhluk Allah, hewan, pergi, jangan kau ganggu. Kalau enggak pergi juga kau mau binasa, hajat kau nanti. Oh, mau bilang bismillahirrahmanirrahim. Izin Allah, bismillah. Itu dia. Baik, sebenarnya itu panjang ceritanya. Oh, tak bisa. Saya ada kegiatan setelah ini. Mudah-mudahan bisa kita nanti lanjutkan di episode selanjutnya setelah iklan-iklan berikut ini. Wallahu a'lam bishawab, astaghfirullahaladzim. Tapi tadi tema kita adalah tayangan-tayangan mistik ya. Tolong jangan ditonton anak-anak kita. Khawatirnya nanti dia terkikis iman dia sehingga dia percaya dengan kekuatan-kekuatan selain Allah. Itu yang mau saya sampaikan tadi. Nah, ini udah agak jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.